selamat pagi Bu Iren, suster dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai indikator motivasi belajar dan macam-macam motivasi belajar. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Suci Falmarum Situmorang, NIM 191134268 dari kelas 4C. Indikator motivasi belajar. Menurut Sadirman tahun 2001, indikator motivasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa atau intrinsik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Artinya, siswa dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama atau tidak pernah berhenti sebelum selesai. Misalnya, siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mencari sumber-sumber lain, tidak mudah putus asa, dan memeriksa kelengkapan tugas. Dan yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Artinya, siswa tidak lekas putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dalam hal ini, siswa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar dan melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah yang terdiri dari berani menghadapi masalah, mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Dan yang keempat, lebih senang bekerja secara mandiri. Artinya, tanpa harus disuruh, siswa dapat mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dan yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis atau berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Dan yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Dan yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Artinya, siswa akan percaya dengan apa yang dikerjakannya atau teguh pada pendirian. Dan yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Selanjutnya adalah macam-macam motivasi belajar. Macam-macam motivasi belajar ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang loh. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi. Nah, kita simak bareng-bareng yuk. Nah, yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang pertama, motif-motif bawaan. Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Jadi, motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, dan dorongan untuk beristirahat. Dan yang kedua, motif-motif yang dipelajari, yaitu adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh, dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan dan dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif yang diisyaratkan secara sosial. Nah, selanjutnya ada motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis. Yang pertama ada kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dari dalam tubuh seperti lapar, haus, kebutuhan bergerak, beristirahat atau tidur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada motif-motif darurat, yaitu motif yang timbul bukan karena kemauan individu tetapi karena ada rangsangan dari luar. Contohnya, motif melarikan diri dari bahaya, motif berusaha mengatasi suatu rintangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada motif objektif, yaitu motif yang diarahkan atau ditunjukkan ke suatu objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Nah, motif ini timbul karena adanya dorongan dari dalam diri kita. Contohnya, ingin melakukan eksplorasi. Nah, selanjutnya ada motivasi menurut Sartain. Sartain membagi motif-motif itu menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama ada psychological drive, adalah dorongan-dorongan yang bersifat fisiologis atau jasmania seperti lapar, haus, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua ada social motivation, adalah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia lain dalam masyarakat, seperti dorongan selalu ingin berbuat baik dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah motivasi jasmani dan rohania. Ada beberapa tokoh yang menggolongkan jenis motivasi ini, yang termasuk motivasi jasmani, misalnya seperti refleks, insting otomatis, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk motivasi rohania, yaitu kemauan pada setiap diri manusia, seperti momen timbulnya alasan, momen memilih, momen memutuskan, dan momen terbentuknya kemauan. Nah, sekian dulu ya penjelasan mengenai indikator motivasi belajar dan macam-macam motivasi belajar. Sekiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat ya teman-teman.